Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Income Statement and Related Information atau laporan laba rugi dan informasi terkait. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Enda Tesalonika PR Tuang Manalo, dan yang kedua ada Nuraini Amrul Fariha, yang ketiga ada Sofia Dwi Marleda, dan yang keempat ada Ahmadun Sayyidina. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian laporan laba rugi, tujuan laporan laba rugi, unsur-unsur laporan laba rugi, dan lain-lainnya. Selamat menyaksikan. Income Statement. Income statement atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi dengan cara membandingkan pendapatan dan beban. Kualitas laba. Kualitas laba menunjukkan apakah laba benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan kadang melakukan manajemen laba dengan mengatur waktu pencatatan pendapatan atau beban agar laba terlihat sesuai target. Jika dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. Isi laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas perusahaan, sedangkan beban merupakan penurunan ekuitas. Selain itu, laba juga dapat dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian dari faktor lain di luar aktivitas utama perusahaan. Baik, selanjutnya ada pelaporan berbagai komposisi pendapatan. Dalam menyusun laporan laba rugi, terdapat beberapa indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama ada laba bruto atau yang disebut gross profit, yang dimana dihitung dengan mengurangi penjualan itu dengan beban pokok penjualan. Yang kedua ada laba operasi atau income from operation, yang dimana diperoleh dari laba bruto dikurangi beban penjualan dan administrasi. Yang ketiga ada laba sebelum pajak penghasilan. Sebelum sampai laba bersih, perusahaan harus memisahkan biaya pendanaan seperti beban bunga dari laba operasi. Selanjutnya ada klasifikasi beban, yang dimana beban itu diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, berdasarkan sifatnya, contoh yang seperti bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, biaya pengiriman, biaya iklan, tunjangan karyawan, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi. Yang kedua, ada berdasarkan fungsinya, contohnya seperti biaya pokok barang dijual, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Selanjutnya ada laba bersih, EPS, dan operasi dihentikan. Yang pertama ada laba bersih atau net income, diperoleh setelah dikurangi pajak penghasilan. Lalu indikator paling krusial untuk menilai keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam satu periode. Yang kedua ada laba per saham atau earning per share atau EPS, yang dimana indikator bisnis paling signifikan di dunia keuangan. Yang ketiga ada operasi yang dihentikan atau discontinued operation, kategori untuk lini bisnis atau area geografis utama yang dilepaskan atau dijual. Kedua ada harus dilaporkan secara terpisah untuk memberikan gambaran kinerja bisnis yang berkelanjutan atau ongoing kepada investor. Selanjutnya yaitu intra-period tax allocation. Intra-period tax allocation adalah pembagian pajak ke berbagai bagian laba dalam satu periode. Tujuan dari intra-period tax, yang pertama menunjukkan pajak tiap bagian laba, yang kedua membuat laporan lebih transparan, yang ketiga membantu analisis kinerja perusahaan, dan yang keempat pajak dialokasikan ke continuing operation dan discontinued operations. Nah, ini terdapat contoh perhitungan materinya. Selanjutnya yaitu EPS atau earning per share. Earning per share atau EPS adalah jumlah laba bersih yang tersedia untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. EPS merupakan indikator penting karena menunjukkan keuntungan yang diterima investor dari setiap saham. Semakin tinggi EPS biasanya menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang baik dan profitabilitas yang tinggi. Tujuan dan manfaat EPS digunakan oleh berbagai pihak seperti investor untuk menilai apakah saham menguntungkan
Dan yang kedua, analisis untuk membandingkan perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen untuk mengevaluasi kinerja. Lalu untuk jenis-jenis IPS yaitu ada income from continuing operations, discontinued operation, dan net income. Untuk rumusnya sendiri yaitu IPS sama dengan net income dibagi weighted average shares. Lalu ada NCI atau non-controlling interest. Non-controlling interest adalah bagian laba anak perusahaan yang bukan milik perusahaan induk. Terjadi jika induk memiliki saham kurang dari 100%. Tujuannya untuk menunjukkan pembagian laba antara pemegang saham induk dan pemegang saham minoritas agar laporan keuangan lebih transparan. Nah, terdapat change in accounting, ada change in accounting principle dan change in accounting estimates. Untuk change in accounting principle yaitu perubahan prinsip akuntansi yang berupa perubahan metode pencatatan yang digunakan perusahaan. Cara pelaporannya yaitu perubahan prinsip dilaporkan secara retrospektif, yaitu laporan tahun sebelumnya disesuaikan. Dan yang kedua, retained earnings, yaitu awal diperbaiki. Tujuannya agar laporan antar tahun dapat dibandingkan secara adil. Yang kedua yaitu change in accounting estimates, adalah perubahan nilai perkiraan akuntansi karena adanya informasi baru. Nah, cara pelaporannya itu yaitu perubahan estimasi dilaporkan secara prospektif, yang dimana artinya tidak mengubah laporan tahun sebelumnya dan hanya mempengaruhi periode sekarang dan masa depan, karena estimasi lama dianggap benar saat dibuat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian perusahaan dalam satu periode. Nah, tujuannya itu yang pertama, membantu investor dan kreditur memperkirakan arus kas di masa depan. Yang kedua, menilai risiko perusahaan. Yang ketiga, melihat apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi. Adapun struktur umumnya, yang pertama itu adalah pendapatan, yang kedua adalah harga pokok penjualan, yang ketiga yaitu laba kotor, yang keempat beban operasional, yang kelima laba sebelum pajak, yang keenam itu pajak, yang tujuh laba bersih, dan yang terakhir itu adalah laba per saham atau EPS. Selanjutnya kita akan membahas perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Misalnya, ganti metode penilaian persediaan dari FIFO ke rata-rata. Laporan tahun sebelumnya harus disesuaikan ulang atau retrospektif. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Misalnya, perubahan umur manfaat aset. Dicatat ke depan saja atau prospektif. Yang ketiga, koreksi kesalahan. Jika ada kesalahan pencatatan di tahun lalu, maka laporan sebelumnya harus diperbaiki. Selanjutnya kita membahas laba komprehensif atau comprehensive income. Laba komprehensif itu mencakup laba bersih dan penghasilan komprehensif lain atau OCI. OCI biasanya berasal dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, misalnya perubahan nilai investasi. Tujuannya itu agar perubahan ekuitas perusahaan terlihat lebih lengkap. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan ini menunjukkan perubahan semua komponen ekuitas selama satu periode. Biasanya ini berisi yang pertama, modal saham, yang kedua, laba ditahan, yang ketiga, penghasilan komprehensif lain, yang keempat, dividen, dan yang kelima adalah total perubahan ekuitas. Fungsinya supaya pembaca tahu kenapa total ekuitas perusahaan itu dapat berubah. Selanjutnya ada penyajian ekuitas di neraca. Di laporan posisi keuangan atau neraca, bagian ekuitas itu berisi share capital, retained earnings, accumulated other comprehensive income, dan total equity. Selanjutnya ada earning per share atau EPS. EPS menunjukkan laba bersih per lembar saham, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Investor sering memakai EPS untuk menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas laba atau quality of earnings. Kualitas laba menunjukkan apakah laba perusahaan benar-benar mencerminkan kondisi nyata. Jika perusahaan terlalu agresif mengakui pendapatan,
mengatur laba atau earnings management, maka kualitas labanya itu dianggap rendah.